Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wahai sahabatku semua, semoga kalian semua selalu mendapatkan ridho dari Allah, diberi kesehatan jasmani maupun rohani, dan semoga kita dijauhkan dari godaan syaitan-syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Wahai sahabatku semua, kali ini saya akan menampilkan sebuah video dari orang yang ngaku-ngaku sebagai murtadin, yang mana orang itu asalnya adalah muslimah yang taat. Dia khatam Al-Quran dan dia faham masalah agama Islam. Jadi kali ini saya akan mengklarifikasi apakah benar ibu tersebut itu seorang muslimah yang taat asalnya, atau hanya seorang misionaris yang mengaku-ngaku sebagai murtadin untuk menarik jamaah supaya terpengaruh dengan statement dia. Mari kita lihat bersama. Tapi sebelum itu, tolong tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Jangan lupa subscribe, like, serta share biar channel dakwah ini bisa selalu berkembang. Mari kita tonton bersama, wahai sahabatku. Ibu Yuyun ini memang betul-betul murtadin, mantan Islam atau bukan? Mereka bilang mana bukti dong. Kalau memang murtadin biasanya ya mungkin tidak tahu semua, tapi pasti adalah bisa membaca ayat Al-Quran. Begitu loh Ibu Yuyun. Sebelumnya saya bisa pastikan mic-nya sudah hidup? Tes. Oke. Nah, Ibu Yuyun, itu bagaimana tanggapan Ibu Yuyun? Jadi ada yang bilang Ibu Yuyun tidak bisa baca Al-Quran sama sekali katanya. Bagaimana itu Ibu? Saya kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Oh. Ada yang hafal Apa dari juga. mana Ibu? Juz 1 itu sampai apa itu? 30. Oh. Itu kayak nama kitab? Iya, nama Alkitab. Kalau kita kan surat, pasal ayat. Oh, pasal begitu. ayat. Ya. Okay. Kalau kita juz, surat. Oke. Ibu ini mengaku sebagai muslimah yang taat. Dia mampu membaca Al-Quran, bahkan dia khatam Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Dia bisa semua. Mari kita buktikan apakah dia benar-benar bisa atau hanya sekedar mengaku-ngaku dan hanya membaca teks tulisan Indonesia. Mari kita lihat bersama. Ya, itu kalau baca saya bisa, tapi kalau arti itu ya itu harus mendalami orang, cuman seperti orang di pesantren ya, ya Ibu? Orang pesantren itu mahal kalau harus belajar di pesantren itu. Oh, jadi iya. Kesimpulannya karena memang Al-Quran itu kan pertahankan bahasa Arab Ibu ya. Bahasa Arab. Sekarang ini saya lihat sudah ada terjemahan. Saya lihat terjemahan banyak. Sekarang enak, ada tinggal buka di Google atau YouTube kita bisa belajar. Kalau dulu kita harus ke pesantren, itu di luar, kalau di dalam tempat saya nggak ada, harus ke kotanya. Di kota Iya, Palembang kota gitu. Palembang. Kalau dulu saya sekolah SMA juga di kota Palembang, tapi kalau mau masuk pesantren itu butuh biaya banyak. Maaf, ini perlu saya klarifikasi. Katanya pesantren itu mahal. Justru pesantren itu tempat menuntut ilmu yang sangat murah. Siapapun juga mampu. Karena waktu dulu saya mondok di pesantren, sebulan hanya 120.000. Itu makan 3 kali. Itu sangat murah, makan 3 kali hanya 120.000. Kata siapa pesantren itu mahal? Dan kata siapa mempelajari Al-Quran? Saya baca ayat pendek dulu ya. Silakan ya, Ibu. Yang biasa dibawa waktu sholat ya. Silakan Ibu. Kira-kira mau baca berapa ini? Ya, 1-2 aja lah. 1-2 aja ya. Yang ya. silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana sahabat penilaian Anda ketika ibu itu membaca surat Al-Ikhlas? Apakah Anda percaya bahwa dia itu muslimah yang taat atau hanya orang yang mengaku-ngaku saja? Tapi kayaknya dia itu hanya membaca teks Al-Quran dengan menggunakan teks Indonesia, karena cara bacanya ya seperti itu, tidak memenuhi daripada makhorijul huruf. Yang seharusnya dal dibaca de, jadi seperti tak, misalnya qul huwallahu ahad dibaca ahad, Allahus somad dibaca somad, lam yalid dibaca lam yalid, dan seterusnya. Itu bukan mencerminkan muslimah yang taat. Jadi Anda bisa membedakan apakah dia benar atau salah. Mari kita lanjut lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril nafasati fil uqad wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Katanya muslimah taat, khatam Al-Quran dari juz 1 sampai 30 khatam semua, baca surat Al-Falaq kok seperti itu, kebolak-balik kok salah melulu. Apa tidak malu dengan anak-anak kecil muslimah? Mereka baru tingkatan Iqra saja membaca surat Al-Falaq, sangat fasih. Tapi ini aku muslimah taat, baca surat Al-Falaq seperti itu, dijelong-jelong kalau istilah Jawa. Dan hasidin dibaca khosidin. Itu dari mana ilmu seperti itu? Malulah sama anak-anak kecil, ngaku muslimah taat, tahu-taunya hanya mengaku-ngaku. Malu dong, malu. Oke, mari kita lanjut. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sahril waswasu fi sudurin nas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke. Ibu, kalau saya sendiri saya sudah terlalu percaya. Saya pikir kalau teman-teman orang Islam yang nonton mereka sudah tahu bahwa itu pasti. Katanya muslimah taat, baca anak saja tidak bisa. Mau ketawa takut dosa, tidak ketawa ya lucu. Tapi gimana lagi, memang ya lucu sekali sih. Masa muslimah taat baca Al-Quran seperti itu? Bahkan surat An-Nas saja, anak-anak kecil itu pada hafal, pada fasih, ngaku-ngaku khatam Al-Quran, baca An-Nas saja tidak bisa. Apa tidak malu tuh? Bagaimana orang percaya kalau dia itu murtadin yang asalnya muslimah taat kalau bacanya seperti itu? Apa jangan-jangan orang ini hanya katul atau kafir darilah, kafir tulen yang hanya mengaku-ngaku saja? Mari sahabat, kita jernihkan pikiran kita, oke? Alhamdulillah, sudah kita tonton bersama bagaimana ibu-ibu tadi mengaku sebagai muslimah yang taat asalnya. Sekarang saya serahkan kepada Anda semua untuk menilai apakah benar ibu tersebut itu asalnya muslimah yang taat atau hanya orang-orang yang mengaku-ngaku saja. Asalnya dia itu memang aslinya adalah kafir, dia mengaku sebagai murtadin yang asalnya sebagai muslimah yang taat untuk mengelabui jamaah. Jadi kita sebagai muslim yang mempunyai akal yang sehat, apakah bisa membedakan
orang yang benar-benar muslimah yang taat atau hanya sekedar mengaku-ngaku. Kita diberi akal yang sehat, pastilah kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kafir asli atau mana yang murtadin. Pasti kita bisa membedakan. Tapi kalau kita lihat dari video semua itu, pasti Anda semua bisa menyimpulkan apakah orang tersebut itu jujur ataupun bohong. Pasti Anda bisa menilai sendiri. Jadi keputusan tergantung pada Anda, apakah bisa berpikir dengan jernih atau terpengaruh dengan perkataan ibu tadi yang mengaku-ngaku sebagai muslimah. Dan semoga kita dijauhkan dari gangguan ataupun statement yang menyimpang daripada kebenaran itu sendiri. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.